Bayangkan sejenak, sebuah peradaban kuno yang hilang ditelan gelombang samudra, sebuah imperium yang begitu maju di masanya, dengan teknologi canggih, arsitektur megah, dan kekayaan melimpah. Konon, mereka adalah penguasa lautan, dengan kota berbenteng indah yang bersinar bak permata di tengah biru laut. Apakah gambaran ini hanya bualan belaka dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, ataukah sebenarnya ada jejak kebenaran di balik fantasi tersebut? Kisah kota Atlantis, sebuah nama yang selalu memicu imajinasi dan rasa penasaran, telah menghantui pikiran manusia selama ribuan tahun, memunculkan pertanyaan fundamental. Apakah Atlantis benar-benar pernah ada, ataukah ia sekadar dongeng yang paling memikat dari filsuf kuno? Video ini akan membawa Anda menyelami misteri abadi Atlantis, menelusuri akar sejarahnya, menganalisis bukti-bukti yang diajukan, hingga menimbang berbagai teori yang telah bermunculan. Kita akan membedah bagaimana narasi ini telah mempengaruhi budaya dan ilmu pengetahuan, serta mengapa ia tetap relevan hingga hari ini. Bersiaplah untuk menjelajahi perbatasan antara mitos dan realitas, antara legenda dan penemuan ilmiah, dalam pencarian kebenaran di balik salah satu misteri terbesar peradaban manusia. Latar belakang dan sejarah Atlantis tak bisa dilepaskan dari seorang filsuf Yunani terkemuka, Plato. Ia adalah satu-satunya sumber primer yang menyebutkan Atlantis melalui dialognya yang terkenal, Timaeus dan Critias, ditulis sekitar 360 SM. Dalam karya-karyanya ini, Plato menggambarkan Atlantis bukan sebagai tanah dongeng, melainkan sebuah pulau benua yang sangat besar, lebih besar dari Lydia dan Asia Minor jika digabungkan, yang terletak di luar pilar-pilar Hercules, atau yang kini kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Plato menceritakan bahwa Atlantis adalah sebuah kekuatan maritim yang perkasa, diperintah oleh keturunan dewa laut Poseidon yang berupaya menaklukkan sebagian besar Eropa dan Afrika sebelum akhirnya dihentikan oleh Athena kuno. Perkembangan cerita Atlantis kemudian menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu, dari sebuah narasi filosofis menjadi sebuah legenda yang mendunia. Plato menyebutkan bahwa cerita ini diturunkan kepadanya melalui kakek buyutnya, Solon, yang mendengarnya dari para pendeta Mesir kuno. Menurut Plato, Atlantis tenggelam ke dasar laut dalam 1 hari 1 malam akibat serangkaian gempa bumi dan banjir dahsyat sebagai hukuman dewa karena kesombongan dan kemerosotan moral penduduknya. Tokoh-tokoh penting seperti para sejarawan dan geografer Romawi seperti Pliny the Elder dan Strabo juga ikut membahas Atlantis, meskipun dengan skeptisisme, menunjukkan bagaimana cerita ini telah menarik perhatian cendekiawan kuno di luar lingkaran langsung Plato. Mari kita selami penjelasan mendalam mengenai apa yang sebenarnya dijelaskan oleh Plato tentang Atlantis. Menurutnya, Atlantis adalah sebuah kekaisaran yang sangat maju dengan ibu kota yang dibangun di atas serangkaian cincin konsentris air dan daratan yang dihubungkan oleh kanal-kanal besar dan jembatan. Pulau ini kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka seperti orichalcum, sebuah logam mulia yang bersinar seperti api yang digunakan untuk menghiasi kuil-kuil dan bangunan penting. Keberadaan orichalcum ini yang tidak ditemukan dalam catatan geologis modern seringkali menjadi salah satu argumen utama bagi mereka yang skeptis terhadap keberadaan fisik Atlantis. Plato juga menggambarkan masyarakat Atlantis yang terstruktur dengan baik, dipimpin oleh 10 raja yang merupakan keturunan Poseidon, dan awalnya hidup dalam harmoni serta kebajikan. Namun seiring berjalannya waktu, sifat ilahi mereka mulai memudar, dan sifat manusiawi berupa keserakahan serta nafsu akan kekuasaan mengambil alih, mendorong mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan melalui penaklukan militer. Mekanisme kehancuran Atlantis pun dijelaskan secara dramatis. Dewa-dewa yang melihat kemerosotan moral mereka memutuskan untuk menghukum Atlantis dengan bencana alam dahsyat. Serangkaian gempa bumi dan tsunami raksasa menyebabkan pulau itu tenggelam seluruhnya ke dasar laut, lenyap dalam 1 hari dan 1 malam yang mengerikan.
Prinsip-prinsip fundamental dari cerita Plato, baik sebagai sejarah maupun sebagai alegori, adalah peringatan moral tentang bahaya kesombongan, korupsi kekuasaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebajikan. Beralih ke fakta dan statistik menarik seputar pencarian Atlantis, kita akan menemukan bahwa meskipun tanpa bukti arkeologi yang konkret, daya tarik legenda ini sangatlah besar. Tahukah Anda bahwa hingga kini, lebih dari 100 lokasi berbeda di seluruh dunia telah diusulkan sebagai lokasi potensial Atlantis? Mulai dari Mediterania, Atlantik, Karibia, bahkan hingga Antartika, setiap klaim memiliki argumennya sendiri, meskipun sebagian besar tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sebagai contoh, survei opini publik terbaru menunjukkan bahwa sekitar 60% penduduk Amerika percaya bahwa Atlantis adalah peradaban yang benar-benar ada, menunjukkan betapa kuatnya legenda ini dalam benak kolektif. Data dari penelitian ilmiah modern, khususnya dalam bidang geologi dan oseanografi, cenderung skeptis terhadap keberadaan Atlantis seperti yang dijelaskan Plato. Para ilmuwan belum menemukan bukti geologis tentang benua atau pulau besar yang tenggelam di lokasi yang disebutkan Plato dalam rentang waktu yang sesuai. Namun, fakta mengejutkan adalah bahwa bencana alam besar seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami memang pernah terjadi di masa lalu yang mampu menghancurkan peradaban kuno sebagai perbandingan. Letusan gunung berapi Thera, Santorini sekitar 1600 SM yang menghancurkan peradaban Minoan di Kreta dan pulau sekitarnya seringkali disebut sebagai inspirasi potensial bagi cerita Atlantis. Tren dan pola yang terlihat menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari peradaban yang hilang dan bahwa kisah-kisah semacam ini seringkali berakar pada peristiwa nyata yang dilebih-lebihkan oleh transmisi oral. Dampak dan implikasi dari legenda Atlantis terhadap masyarakat modern sangatlah luas dan bervariasi. Dari segi budaya populer, Atlantis telah menjadi inspirasi tak terbatas bagi penulis, sutradara, dan seniman di seluruh dunia. Kita bisa melihatnya dalam ratusan buku, film, video game, dan serial televisi yang mengeksplorasi misterinya, dari petualangan fantasi hingga fiksi ilmiah yang mendalam. Pengaruhnya terhadap eksplorasi samudra dan arkeologi bawah laut juga signifikan, memotivasi banyak ekspedisi dan penelitian yang, meskipun belum menemukan Atlantis, telah mengungkap reruntuhan kota-kota kuno lainnya seperti Thonis Heraklion di Mesir atau Pavlopetri di Yunani. Dari sudut pandang sosial dan psikologis, mitos Atlantis mencerminkan daya tarik manusia terhadap misteri, potensi keberadaan peradaban yang lebih maju dari kita, dan gagasan tentang bencana yang dapat menghapus segalanya dalam sekejap. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kerentanan peradaban manusia terhadap kekuatan alam dan kegagalan moral. Manfaat dari mempertahankan mitos semacam ini terletak pada kemampuannya untuk mendorong eksplorasi, menstimulasi imajinasi, dan mengajarkan pelajaran moral. Namun, tantangannya adalah membedakan antara fakta dan fiksi, serta menghindari klaim pseudosains yang tidak berdasar. Konsekuensi jangka panjang dari kepercayaan pada Atlantis, baik sebagai mitos maupun sebagai realitas, adalah terus mendorong batas-batas pengetahuan kita tentang masa lalu dan potensi apa yang mungkin tersembunyi di bawah permukaan bumi. Untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat contoh nyata dan studi kasus yang sering dikaitkan dengan narasi Atlantis. Salah satu lokasi yang paling sering disebut adalah Santorini, sebuah pulau vulkanik di Yunani, yang dahulunya bernama Thera. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, letusan gunung berapi dahsyat menghancurkan Thera, mengubur pemukiman Akrotiri yang maju, dan memicu tsunami besar yang mungkin melanda pesisir Mediterania Timur.
Kemiripan dengan deskripsi Plato tentang kehancuran Atlantis sangat mencolok, membuat banyak sejarawan dan arkeolog percaya bahwa Thera adalah inspirasi utama di balik mitos Atlantis, bukan Atlantis itu sendiri. Letusan ini benar-benar mengubah bentang alam dan memusnahkan sebuah peradaban yang maju, memberikan kita pembelajaran penting tentang kekuatan alam yang mampu menghapus jejak peradaban. Studi kasus lain yang menarik adalah penemuan Bimini Road di Bahama, sebuah formasi batu kapur bawah laut yang menyerupai jalan atau tembok, memicu spekulasi bahwa itu adalah sisa-sisa Atlantis. Meskipun sebagian orang percaya bahwa struktur ini adalah buatan manusia, penelitian geologis lebih lanjut menunjukkan bahwa Bimini Road adalah formasi alami batuan pantai yang terbentuk karena proses erosi. Ini adalah contoh klasik bagaimana imajinasi manusia dapat melihat pola atau struktur tertentu sebagai bukti, padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah yang lebih sederhana. Kisah-kisah ini mengajarkan kita pentingnya berpikir kritis dan mengedepankan bukti ilmiah daripada sekedar spekulasi. Melihat perspektif masa depan, misteri Atlantis kemungkinan akan terus memikat dan mendorong penelitian baru, meskipun bukan dalam arti penemuan fisik kota tersebut. Tren masa depan dalam eksplorasi bawah laut dan teknologi pemetaan dasar laut mungkin akan mengungkap lebih banyak reruntuhan kuno yang nyata, seperti kota-kota yang tenggelam akibat perubahan permukaan laut di masa lalu, yang bisa saja semakin memperkaya pemahaman kita tentang peradaban yang hilang. Potensi perkembangan di bidang arkeologi digital dan rekonstruksi 3D juga akan memungkinkan kita untuk lebih mendalami bagaimana peradaban kuno mungkin terlihat dan berfungsi, bahkan jika itu hanya dalam ranah simulasi. Sebagai kesimpulan, apakah kota Atlantis pernah ada atau hanya dongeng? Dari sudut pandang ilmiah, bukti konkret untuk keberadaannya sebagai kota raksasa yang tenggelam masih nihil, dan sebagian besar ahli menganggapnya sebagai alegori filosofis Plato. Namun, sebagai sebuah dongeng, ia adalah salah satu yang paling berpengaruh dan inspiratif dalam sejarah peradaban manusia, mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan, pentingnya kebajikan, dan daya tahan imajinasi manusia. Kisah Atlantis mengingatkan kita bahwa terkadang nilai terbesar sebuah cerita bukanlah apakah ia benar-benar ada, melainkan bagaimana ia menginspirasi kita untuk bertanya, untuk menjelajah, dan untuk merenungkan makna keberadaan kita di dunia ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah misteri Atlantis lebih baik tetap menjadi misteri yang memikat, ataukah kita harus terus mencari kebenarannya tanpa henti? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.